Hai teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan semangat untuk belajar hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang open source application dengan fokus pada Apache OpenOffice. Apache OpenOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran berkode sumber terbuka yang dapat diperoleh secara gratis. Paket ini termasuk komponen-komponen seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, ilustrasi vektor, dan gudang data. Apache OpenOffice dirancang sebagai pesaing Microsoft Office dan kompatibel dengan berbagai platform, termasuk Windows, Solaris, Linux, dan Mac OS X. Apache OpenOffice kompatibel dengan format dokumen terbuka, memungkinkan pengguna berbagi tanpa biaya. Mari kita bahas sejarah singkatnya. Apache OpenOffice dibuat berdasarkan kode dari Star Office, sebuah office suite yang dikembangkan oleh Star Division dan diakuisisi oleh Sun Microsystems pada Agustus 1999. Kemudian, Sun Microsystems diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2010. Pada tahun 2011, proyek ini dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Kode sumber dari suite ini dilepas sebagai proyek sumber terbuka pada Juli 2000 dengan tujuan mendobrak dominasi pasar dari Microsoft Office dengan menyediakan pilihan yang berbiaya rendah, berkualitas tinggi, dan terbuka. Kode asal untuk suite aplikasi ini tersedia di bawah dua lisensi perangkat lunak yang berbeda, LGPL dan CSSL. Dari versi 2.0 sampai versi 3.3, dia hanya tersedia di bawah LGPL. Dari versi 3.4, dia tersedia di bawah Apache License. Proyek dan perangkat lunak disebut sebagai OpenOffice, tetapi pengatur proyek melaporkan bahwa istilah ini adalah sebuah merek dagang yang dipegang oleh kelompok lain, sehingga mengharuskan mereka mengambil openoffice.org sebagai nama resminya, dan juga disingkat OOU. Setelah Apache mengembangkan proyek ini, mereka mengambil Apache OpenOffice sebagai nama resminya menggantikan nama openoffice.org. Dan juga disingkat AOO, menggantikan singkatan OOU. Setelah mengakuisisi Sun Microsystems pada bulan Januari 2010, Oracle Corporation terus mengembangkan OpenOffice.org dan Star Office, yang berganti nama menjadi Oracle OpenOffice. Namun, pada bulan September 2010, sebagian besar pengembang OpenOffice.org meninggalkan proyek karena kekhawatiran atas manajemen proyek oleh Sun dan kemudian Oracle, dan membentuk The Document Foundation. TDF merilis LibreOffice pada Januari 2011, yang sebagian besar distribusi Linux segera pindah ke LibreOffice, termasuk Oracle Linux pada tahun 2012. Pada April 2011, Oracle menghentikan pengembangan OpenOffice.org dan memberhentikan tim pengembangan yang tersisa. Alasan untuk melakukan ini tidak diungkapkan. Beberapa berspekulasi bahwa itu karena hilangnya mindshare dengan banyak komunitas yang pindah ke LibreOffice. Sementara yang lain menyarankan itu adalah keputusan komersial. Pada Juni 2011, Oracle memberikan kontribusi merek dagang ke Apache Software Foundation. Hal ini juga melibatkan kontribusi kode milik Oracle ke Apache agar dapat dilisensikan kembali di bawah lisensi Apache. Langkah ini dilakukan atas saran IBM, yang memiliki hak kontraktual terkait kode tersebut, karena IBM tidak menginginkan kode tersebut dilisensikan di bawah lisensi copyleft. Pengembang untuk proyek Apache diunggulkan oleh karyawan IBM yang pada 2014 terus melakukan sebagian besar pembangunan. Proyek ini diterima di Apache Incubator pada 13 Juni 2011. Kode Oracle diturunkan pada 29 Agustus 2011. Apache OpenOffice 3.4 dirilis 8 Mei 2012. Dan Apache OpenOffice lulus sebagai proyek top level Apache pada 18 Oktober 2012. IBM menyumbangkan basis kode Lotus Symfony ke Apache Software Foundation pada tahun 2012, dan Symfony yang telah ditinggalkan mendukung Apache OpenOffice. Banyak fitur termasuk sidebar dan perbaikan bug tersebut digabungkan. Dukungan screen reader The Accessible 2 dari Symfony ditambahkan untuk dimasukkan ke dalam rilis AOO 4.1, meskipun penampilan pertamanya dirilis perangkat lunak open source ini sebagai bagian dari LibreOffice 4.2 pada Januari 2014. Dengan memahami sejarah dan pengembangan Apache OpenOffice, kita bisa melihat bagaimana proyek open source ini berkembang dan terus menjadi alternatif yang kuat untuk aplikasi perkantoran lainnya.
Berikut kita lihat timeline turunan utama StarOffice dan OpenOffice.org. Pada gambar ini, kita melihat garis waktu yang menunjukkan berbagai versi dan turunan dari dua suite produktivitas utama, StarOffice dan OpenOffice.org. Mari kita uraikan langkah demi langkah. StarOffice. Awal mula, dari tahun 1985 hingga 2000. StarWriter 1.0. Dimulai pada tahun 1985 sebagai salah satu komponen awal dari suite produktivitas, StarOffice 5.2. Di tahun 2000, StarOffice sudah menjadi suite yang lebih lengkap dengan beberapa komponen seperti pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi. OpenOffice.org transisi ke open source dari tahun 2000 hingga 2002, OO638C. Pada tahun 2000, StarOffice dirilis open source di bawah nama OpenOffice.org. OO 1.0 si pertama dari operating yang stabil dirilis pada tahun 2002, menawarkan alternatif gratis untuk suite produktivitas komersial. OO dan forks atau variasinya. Pengembangan dan forking dari tahun 2003 hingga 2010 1.1 hingga 3.3. Selama periode ini, OpenOffice.org mengalami beberapa pembaruan dan peningkatan fitur. GoU 2.3. Di tahun 2007, GoU muncul sebagai fork dari OpenOffice.org yang fokus pada integrasi yang lebih baik dengan sistem operasi dan peningkatan performa. OO Build, sebuah proyek untuk mengelola build dari OpenOffice.org yang digunakan oleh distribusi Linux untuk mengoptimalkan OpenOffice.org bagi pengguna mereka. LibreOffice dan Apache OpenOffice, split dan evolusi dari tahun 2010 hingga 2013, LO 3.3 hingga 4.1. Pada tahun 2010, LibreOffice lahir dari sebuah fork OpenOffice.org setelah akuisisi Sun Microsystems oleh Oracle. LibreOffice berkembang pesat dan menjadi salah satu suite produktivitas open source yang paling banyak digunakan. Oracle OpenOffice 3.3. Sementara itu, Oracle mencoba mempertahankan OpenOffice.org sebagai produk komersial dengan nama Oracle OpenOffice. Symfony. IBM juga berkontribusi dengan Symfony yang merupakan fork dari OpenOffice.org dengan fokus pada antarmuka pengguna yang lebih baik. AOO 3.4 hingga 4.0. Setelah Oracle menyumbangkan kode OpenOffice.org ke Apache Software Foundation, proyek ini dilanjutkan dengan nama Apache OpenOffice. Gambar ini menunjukkan bagaimana StarOffice yang dimulai sebagai suite produktivitas komersial berkembang menjadi beberapa proyek open source yang berbeda melalui berbagai fork dan iterasi. Ini mencerminkan dinamika dunia open source, di mana proyek dapat bercabang dan berkembang sesuai dengan kebutuhan komunitas dan kontribusi dari berbagai penggang. Dengan memahami sejarah dan evolusi dari StarOffice dan OpenOffice.org ini, kita bisa melihat pentingnya kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak open source, serta bagaimana komunitas global berkontribusi untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan melihat komponen-komponen utama di Apache OpenOffice dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai mahasiswa teknik informatika di Universitas Negeri Gorontalo. Pertama, kita punya Writer. Writer adalah pengolah kata yang mirip dengan Microsoft Word. Bayangkan kalian sedang mengerjakan tugas akhir atau laporan praktikum. Dengan Writer, kalian bisa mengetik, mengedit, dan memformat dokumen kalian dengan mudah. Writer mendukung berbagai format file, jadi kalian bisa membuka dan menyimpan dokumen dalam format Microsoft Word. Misalnya, saat kalian menulis esai untuk mata kuliah atau artikel untuk blog pribadi, Writer adalah alat yang tepat. Calc. Berikutnya adalah Calc, spreadsheet yang setara dengan Microsoft Excel. Calc sangat berguna untuk kalian yang sering bekerja dengan data. Misalnya, saat kalian mengelola data keuangan untuk organisasi kampus atau menganalisis data penelitian. Calc mendukung berbagai fungsi dan formula, memudahkan kalian dalam melakukan perhitungan kompleks. Kalian bisa membuat laporan keuangan atau menganalisis hasil survei dengan mudah menggunakan Calc. Impress. Kemudian, kita punya Impress, program presentasi yang setara dengan Microsoft PowerPoint. Impress sangat cocok untuk membuat presentasi yang menarik dan profesional. Misalnya, saat kalian harus mempresentasikan proyek akhir di depan dosen dan teman-teman, kalian bisa membuat presentasi dengan animasi dan transisi menarik. Impress juga memungkinkan kalian mengekspor presentasi ke format Adobe Flash,
yang memudahkan untuk diputar di berbagai perangkat. Draw. Selanjutnya ada Draw, editor grafis vektor yang mirip dengan drawing functions di Microsoft Office. Draw memungkinkan kalian untuk membuat diagram, ilustrasi, dan grafik dengan mudah. Misalnya, saat kalian membuat diagram alur untuk menjelaskan algoritma dalam pemrograman atau membuat poster untuk acara kampus, Draw sangat fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan desain grafis. Math. Kita juga punya Math, alat untuk membuat dan mengedit formula matematika mirip dengan Microsoft Equation Editor. Math memungkinkan kalian untuk menyisipkan formula ke dalam dokumen OpenOffice lainnya. Misalnya, saat kalian menulis laporan penelitian yang membutuhkan formula matematika kompleks, Math akan sangat membantu. Kalian bisa menulis formula dengan berbagai simbol dan notasi matematika yang didukung oleh Math. Base. Terakhir ada Base, program manajemen basis data yang mirip dengan Microsoft Access. Base bisa berfungsi sebagai front-end untuk berbagai sistem basis data, seperti Access, JET, ODBC Data Sources, dan MySQL PostgreSQL. Misalnya, saat kalian mengangkat aplikasi berbasis database untuk proyek akhir atau tugas kuliah, Base memungkinkan kalian merancang, mengelola, dan mengakses basis data dengan mudah. Base juga dilengkapi dengan versi SQL yang sudah native di dalam suite OpenOffice. Jadi, itulah komponen-komponen utama dari OpenOffice: Writer, Calc, Impress, Draw, Math, dan Base. Masing-masing komponen memiliki kegunaan spesifik yang bisa membantu kalian dalam menyelesaikan berbagai tugas dan proyek. Sebagai mahasiswa TI di Gorontalo, memanfaatkan OpenOffice bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas akademik maupun kegiatan organisasi. Dengan menggunakan OpenOffice, kita tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendukung komunitas open source. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih sudah nyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.